أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahu khair ya sabitillah. Kembali lagi bersama kami di channel Pondok Pesantren Modern 10 Salam Media Center. Seperti biasanya, kami mengadakan podcast setiap minggunya dengan narasumber yang berbeda. Sebelum kita lanjutkan, kepada sabitillah semua yang belum subscribe channel Pondok Pesantren Modern 10 Salam Media Center ini, silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe. Jangan lupa dibunyikan juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya. Dan like and share video ini sebanyak-banyaknya agar seluruh informasi terkait Pondok Pesantren Modern 10 Salam bisa menyebar seluas-luasnya. Baiklah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang beliau ini merupakan orang yang karismatik sekali. Beliau Ustadz Syukri Taslim SPDI MA. Selalu khair Ustaz, khair. Selalu khair, alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustaz Syukri Taslim ini adalah kepala di Madrasah Aliyah Plus Pondok Pesantren Modern 10 Salam. Ustaz, Madrasah Aliyah Plus, mungkin ini yang jadi pertanyaan ini Ustaz. Kenapa ada plusnya gitu? Biasanya kan cuma Madrasah Aliyah saja. Kira-kira plusnya itu apa Ustaz? Baik Ustazah, terima kasih waktu yang diberikan. Sebenarnya Madrasah Aliyah Plus 10 Salam ini memang berusia 4 tahun yang pada awalnya didirikan di dalam pondok. Mungkin semua orang tahu itu bahwa kalau pondok itu kan basicnya kan agama. Kemudian kaya dengan sarana ilmu pengetahuannya. Kemudian dia mampu terjun di masyarakat dalam public speaking seperti drama atau khutbah Jumat. Nah, akan tetapi ketika Madrasah Aliyah Plus 10 Salam ini ditambah dengan kata plus, tapi plusnya ini berbeda dengan itu. Nah, artinya perbedaan itu adalah dia mengarah kepada keduniaan, artinya masalah duniawinya. Jadi anaknya itu nanti diberikan semacam kemampuan kewirausahaan gitu. Kewirausahaan itu tujuannya nanti di samping dia ilmu agamanya mantap, dia tahu keagamaannya bagaimana, lalu dia bisa terjun ke masyarakat secara mandiri. Artinya dia bisa berdikari nanti atau bisa melakukan usaha sendiri dalam menjalani kehidupannya. Oh, seperti itu. Berarti tidak hanya untuk ilmu akhirat saja ya Ustaz. Iya. Insya Allah seimbang dunia dan akhirat. Tadi dia seperti itu. Gitu. Ustaz, kalau untuk santrinya ini Ustaz, santrinya berasal dari mana saja Ustaz? Kalau santrinya dari yang sudah ada itu banyak yang dari Padang Pariaman ya, banyak ya, ya karena pada umumnya yang di Padang Pariaman. Cuma banyak juga yang dari luar daerah ya. Nah, terus tapi pada umumnya bahwa santri ini banyak yang dari Padang Pariaman ya. Kemudian jumlah santri kita hari ini adalah lebih kurang 74 orang. Itu terbagi kepada beberapa tingkat 1 atau kelas 1 atau kelas 10 ya, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, tapi alhamdulillah hari ini yang kelas 10 itu sudah agak beda dengan kelas 12 dan 11 karena memang ada pembagian lokal secara jurusan. Oh, seperti itu. Berarti kalau yang untuk kelas 10 sudah ada penjurusan dari. Sudah ada penjurusannya. Oh, dari awal seperti itu. Berarti ini kalau untuk kelasnya satu kelas atau bagaimana Ustaz? Untuk hari ini masih satu kelas karena memang kuota kita masih sedikit ya. Untuk kelas 12 satu kelas putra, satu kelas putri. Kemudian kelas 11 juga begitu, kelas 12 juga begitu. Kemudian yang kelas 10 ini karena dia dibagi 2 jurusan, maka otomatis ada penggabungan santri secara
jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi dibagi dua kelas, satu jurusan IPA dan satu jurusan IPK. Nah, yang jurusan IPK itu ada laki-laki ada perempuan, kemudian jurusan IPA ada laki-laki ada perempuan. Nah, di saat waktu pembelajaran jurusan mereka itu mereka bergabung. Jadi satu kelas itu ada laki-laki, ada perempuannya. Seperti sekolah pada umumnya Pada atau umumnya. dibatasi? Tapi karena kita menjaga hal itu, kita berikan sekat di tengah-tengahnya yang papan supaya tidak mengganggu konsentrasi. Oh, seperti itu. Jadi memang mereka tuh interaksinya memang dibatasi sekali ya, Ustaz. Kalau untuk itu kan tadi dari segi daerah asal, Ustaz. Dari luar daerah juga ada ya, Ustaz ya? Luar daerah ada juga. Oh ya, ada juga. Kalau apakah ini santri Aliyah Hila ini memang berasal dari pesantren semua ini atau bagaimana, Ustaz? Untuk penerimaan santri kita tidak semuanya yang berasal dari MTS ya, walaupun kita basicnya aliyah atau keagamaan, Ya. tapi kita tidak tertutup kemungkinan untuk menerima yang alumni di SMP kita. Karena memang bahkan ya dari tingkat SMP pun, yang lulus tingkat SMP pun bisa nanti dia masuk jurusan IPA ya. Kebanyakan seperti itu. Yang MTS itu biasanya milihnya yang untuk tahun sekarang ya, untuk kemarin ya, itu yang IPK pilihnya. Jadi mereka sudah terprogram pemikiran mereka ketika masuk ke MA plus 10 salam, dia walaupun tamat SMP dia bisa masuk ke MA plus 10 salam tapi jurusan IPA gitu. Ya, jadi boleh saja dari tingkat SMP, boleh juga dari MTS. Oh iya, berarti memang tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi. Itu kan dari segi santrinya, Ustaz. Ya. Oke, kalau sekarang kita berbicara pada tenaga pengajarnya lagi nih, Ustaz. Tenaga pengajar ini berasal dari mana saja, Ustaz? Tenaga pengajarnya kalau daerahnya ya kebanyakan juga dari dalam daerah ya, Padang Pariaman, kemudian yang dekat-dekat sini dari Pondok, tapi ada juga yang di luar daerah seperti Padang gitu. Nah, itu ada juga. Kemudian dari segi kualifikasi pendidikan mereka, alhamdulillah untuk guru-guru MA plus 10 salam mereka boleh dikatakan semuanya sudah sarjana S1 gitu. Ya walaupun ada satu ataupun dua yang belum mencapai itu, tapi mereka memiliki kemampuan lain atau ciri khusus mereka atau kemampuan mereka di bidang kepondokan atau mereka alumni pondok gitu kan. Jadi mereka bisa dimasukkan ke pembelajaran pondok. Iya. Ini apakah tamatan universitas dalam daerah atau ada yang dari luar negeri, Ustaz? Ada yang daerah, ada yang luar negeri. Ya, kalau yang daerah misalnya alumni UIN ya, UIN Padang, kemudian ada IAIN Bukit Tinggi, kemudian ada alumni Sekolah Tinggi Keilmuan, ilmu keguruan, STEKIP, ada STEKIP PGRI Padang, ada STEKIP Luwu Alung, dan bahkan ada juga yang luar negeri, ya, seperti Al-Azhar Kairo, Alhamdulillah. ada. Ya. Untuk alumni kita lagi, Ustaz. Alumni kita ini apakah kemana saya sebarannya, Ustaz? Apakah juga ada yang mengikuti jejak tenaga pengajarnya yang ke luar negeri atau bagaimana? Iya. Alhamdulillah untuk alumni kita, walaupun kita baru sebenarnya sudah melahirkan alumni angkatan pertama itu berjumlah 19 orang. Dari yang 19 orang itu 11 orang itu sudah terdaftar dan sudah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat ini. Di antaranya adalah ada yang masuk Unan gitu, biomedis Unan. Ini suatu capaian atau suatu nikmat yang amat luar biasa yang Allah berikan kepada MA plus 10 salam, karena memang di usia yang masih muda atau
alumni pertama lagi, kemudian bisa masuk biomedis kedokteran UNAN jalur prestasi pula kan? Oh, Prestasi tanpa biaya. Prestasinya ini apa Ustaz? Di bidang Prestasi yang dibawa ke situ adalah tahfiz Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, tahfiz Quran. Quran. Iya. Beliau anak-anak kita ini memiliki hafalan Al-Quran yaitu 20 juz ya, 20 juz. Iya. Kemudian dengan modal itu beliau bisa mendaftar di perguruan tinggi UNAN biomedis. Alhamdulillah beliau sudah sudah melakukan perkuliahan. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa MA Plus 10 Salam dengan usia yang segitu mudanya, dengan prestasi yang begitu, sudah bisa masuk perguruan tinggi kedokteran UNAN pula. Kita sudah sama tahu ya, karena memang untuk masuk UNAN itu di samping kemampuan akademik juga yang ditanya hanya adalah satu-satu. Artinya apa? Dompet ya, uang. Kalau tidak banyak uang masuk ke sana nggak bisa. Nah, gitu dah. Tapi alhamdulillah anak-anak kita ini walaupun kemampuannya begitu, dan kan kalau kita telusuri ke orang tuanya, kalau dari segi kemampuan ekonominya itu kalau ditelusuri mereka tidak sanggup sebenarnya. Tapi karena prestasi anak tadi itulah yang membawa dia masuk ke sana. Alhamdulillah, itulah diberikan kemudahan ya Pak ya bagi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Iya. Ya, di tempat lain atau perguruan tinggi yang lain ada misalnya di Universitas Negeri Islam Negeri ya, Imam Bonjol Padang. Kemudian ada di Universitas Negeri Padang, ada di IAIN Batu Sangkar. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Pariaman ya, atau Syekh Burhanuddin. Kemudian ada Stikes Sumbar. Kemudian ada Poltek Sumbar. Jadi dari itu semua kita bisa melihat bahwa ternyata alumni MA Plus 10 Salam tidak hanya bisa masuk perguruan tinggi Islam ya, walaupun latar belakangnya Islam atau agama, tapi dia juga bisa masuk ke perguruan tinggi yang bukan bersifatnya Islam. Nah, seperti Stikes, Poltek Pel misalnya. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa alumni MA Plus 10 Salam bisa juga masuk perguruan tinggi umum. Kalau untuk sekarang ini Madrasah Aliyah ini tahun keempat sekarang. Tahun keempat. Tapi alhamdulillah sudah banyak memberikan prestasi mungkin ya Ustaz ya. Mungkin bisa disebutkan Ustaz apa saja prestasi yang sudah dicapai oleh santri kita. Iya, kalau prestasi dari sebelumnya, artinya sebelum pandemi ini itu pernah menjuarai lomba sholat jenazah. Itu yang diadakan oleh Kemenak Kabupaten Padang Pariaman, itu dalam rangka Hari Amal Bakti Kemenak. Alhamdulillah anak kita mulai juara 1 yang tingkat kabupaten. Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini prestasi menunjukkan bahwa anak kita mampu bersaing di tingkat kabupaten. Nah, kemudian karena memang pandemi yang mengganggu proses pendidikan, maka sekolah-sekolah ikut juga melakukan perlombaan atau ajang kompetisi, tapi bukan tatap muka, secara online misalnya. Maka waktu itu ada Diniyah Jambi itu mengadakan lomba, berbagai macam lomba ya dalam rangka expo sekolah mereka gitu kan ya. Nah, kita mengikuti itu, ada yang juara 1 tartil, ada yang juara 2 tartil, kemudian juara 2 poster ini. Nah, kemudian ada yang juara 3 cerpen. Nah, ini prestasi yang terakhir kita raih. Namun sebelum itu ada juga
anak-anak kita yang kelas 1 mengikuti lomba pidato. Lomba pidato di tingkat kecamatan 2x11 Lingkung ya, di atas nama Mary itu juga meraih juara 2. Alhamdulillah. Berarti memang banyak prestasinya lebih ke bidang keagamaan ya Ustaz ya? Yang baru kita hasilkan itu ya begitulah saja, ya keagamaan yang banyak ya. Iya, alhamdulillah. Ini Ustaz, mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan bagi Asatidillah semua ini. Kira-kira apa ciri khas nih yang bisa, yang identik gitu dengan Madrasah Aliyah-Plus Subul Salam itu Ustaz? Sebenarnya kalau untuk MA Plus Subul Salam ini secara pribadi ini saudara ya, Iya, karena saya baru diamanahkan di MA Plus Subul Salam, ini melanjutkan apa yang sudah disusun oleh orang-orang terdahulu kita. Pada awalnya memang MA Plus Subul Salam ini jurusannya cuma satu saja. Jurusannya cuma satu, yaitu IPA. Jadi kelas 12 yang sekarang, kelas 11 itu jurusannya IPA. Kemudian setelah kita diamanahkan di situ, kita mencoba bagaimana anak-anak ini punya pilihan. iya. Jadi pilihannya bagaimana dia bisa memilih jurusan sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Oh di situ ya, kalau MA Plus Salam IPA aja lah, IPA aja yang ada gitu kan. Nah saya nggak mau IPA, saya masuk agama katanya. Nah akhirnya banyak yang keluar dari jurusan keagamaan. Nah untuk menjawab tantangan-tantangan itu, kita mencoba membuka jurusan keagamaan itu dan menjadikan itu sebagai keunggulannya. Nah keunggulan itu adalah kalau di jurusan keagamaan kita lebih menekan bidang tahfiznya tadi. Iya, lebih menggenjot bidang tahfiznya supaya itu menjadi semacam ciri khas nanti. Dan itu programnya 30 juz sudah. Artinya 30 juz anak ini nanti sama MA Plus Subul Salam yang IPK ini, mereka sudah hafal Al-Quran 30 juz. Itu program. Program khusus Iya. seperti itu Ustaz. Iya. Kalau untuk pembelajarannya gimana itu Ustaz? Pembelajaran tahfiznya. Iya. Nah, kalau pembelajaran tahfiz itu kita yang program apa namanya tahfiz tadi itu memang pembelajarannya dia ngapal aja. Dia ngapal Al-Quran aja. Ya. Nah, iya nanti yang pembelajaran keagamaan baru dia belajar. Sementara pelajaran secara umum dia tidak belajar. Oh tidak belajar. Iya. Tapi apakah tidak berpengaruh nanti kepada nilai ujian akhir atau bagaimana Ustaz? Nah, jadi Tidak kita dijaga. targetkan nanti setelah dia naik kelas 3, nah itu baru kita berikan bimbel-bimbel atau pembelajaran untuk menunjang apa namanya kemampuan mereka dalam mengikuti ujian akhir gitu. Oh seperti Iya. itu. Berarti nanti ketika di ijazah tetap setara kok ijazahnya setara. dengan yang lain. Iya, setara. Cuma keunggulannya dia ini tahfiznya. Iya. Oh seperti itu. Ya semoga nanti dipermudah juga ya Ustaz bagi santri-santri kita yang udah hafiz-hafizah ini untuk ke perguruan tinggi lewat jalur tahfiz. Iya, kita harapannya seperti itu. Jadi kita sudah memikirkan itu dari hal itu dari sekarang. Iya. Kita yang kelas 1 hari ini itu nanti dia kuliahnya kemana nanti? Nah, kita sudah bayangkan itu. Iya, Jadi kalau dengan modal tahfiz ini yang mana kita lihat hari ini itu di mana-mana perguruan tinggi Iya. itu sudah memiliki syarat itu semua. Gitu. Oh iya. Ya, dimana apakah itu perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi umum, yang salah satu yang mereka cari itu adalah tahfiz, orang-orang yang hafal Quran. Iya. Bahkan itu kalau ada calon mahasiswanya yang begitu, itu bahkan digratiskan sampai tamat dan bahkan tidak dites masuknya. Nah, ini yang kita harapkan nanti ke depannya. Jadi anak-anak kita ini punya modal. Iya. Nah, sehingga dia masuk perguruan tinggi mudah memudahkan orang tuanya dan memudahkan diri. Iya, dan juga itu bermanfaat Bermanfaat, sekali iya. untuk dirinya sendiri. Iya kan. Tapi masih ada satu lagi Saudara. Apa Ustaz? Kan 2 tadi tuh. Satu IPK, Iya. satu IPA. Nah, yang kelas 1 hari ini kita menggenjot yang IPA itu lebih kepada bidang kebahasaannya.
bidang bahasa. Jadi kalau yang IPK tadi tahfiznya, Iya. kemudian ada juga bahasa Arabnya juga begitu tuh, bahasa Iya. Arabnya sebarengan. Kemudian yang IPA itu kita genjot bahasa Inggrisnya. Oh, Bahasa seperti itu. Inggris ya. Jadi dia IPA nanti kemampuan bahasa Inggrisnya harus bisa bersaing di tingkat sekolah-sekolah yang lain. gitu. Oh iya seperti itu. Jadi kalau bahasa Arab itu memang tentu lah ya, terutama kita di pesantren tentu Iya. basic bahasa Arabnya itu Iya, ada iya, diberikan iya. kepada santri, tapi lebih difokuskan untuk bahasa Inggris Iya. karena dia IPA itu IPA, lebih sejalan seperti ya Ustaz ya. Iya saya. Jadi dulu beberapa waktu yang lalu kita sudah coba pentaskan itu yang bahasa Arab, pementasan bahasa gitu. Bahasa Arab kita tampilkan, bahasa Inggris kita tampilkan. Itu kita melihat alhamdulillah hasilnya luar biasa dengan kesungguhan guru-gurunya juga. Itu macam-macam, ada yang bikin drama pakai bahasa Inggris, ada yang bikin true story ini pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab ya, protokolnya atau MC-nya juga pakai bahasa, tidak ada berbahasa Indonesia waktu itu ya. Kita melihat itu juga senang sekali gitu kan dengan kemampuan bahasa mereka gitu. Ini tujuannya tak lain tak bukan, artinya setelah mereka tamat dari MA Plus Subul Salam, mereka sudah punya modal baik dari segi kemampuan akademik dan dari juga kebahasaan. Iya, karena bahasa ini memang penting sekali ya. Bahasa Ustaz, ya. itu penting sekali. Iya. Ada teman lagi Ustaz? Kira-kira itu dulu. Oh gitu. Saya minta kerasa ya Ustaz, ini udah habis juga pertanyaan saya. Terasa sudah cukup sepertinya ya Ustaz ya kalau untuk membahas tentang Madrasah Aliyah Plus Subul Salam. Jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut ya datang saja ke Pondok Pesantren Madrasah Subul Salam ya Ustaz ya. Informasi juga nih Ustaz untuk Ashabi Fillah semua. Ini Pondok Pesantren Madrasah Subul Salam masih membuka pendaftaran santri baru gelombang kedua. Pendaftaran gelombang kedua ini dibuka sampai tanggal 28 Mei 2021. Pondok Pesantren Madrasah Subul Salam itu terdiri dari 2 tingkatan, ada tingkat Madrasah Sanawiyah dan tingkat Madrasah Aliyah. So, tunggu apa lagi? Bagi yang ingin mendaftar, silahkan diklik link di bawah ini untuk mendaftar online atau datang langsung ke Pondok Pesantren Madrasah Subul Salam yang beralamat di Kampung Panyalai, Negari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa di kontak person yang ada di deskripsi nanti. So, tunggu apa lagi? Ingin mondok? Subul Salam aja. Ustaz, terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz. Semoga ini Aliyah Subul Salam bisa lebih maju lagi ke depannya ya Ustaz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga dengan pengorbanan guru-gurunya ya Ustaz ya. Iya semua lah, semua pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sekian Ustaz podcast kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita tentukan jargon kita dulu Ustaz. Subul Salam bersama menjadi teladan membentuk generasi madani. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Semoga ini bisa bermanfaat ya Ustaz, bisa untuk kemajuan madrasah Aliyah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian dulu podcast kita pada pagi hari ini. Saya selaku host mohon maaf jika ada kesalahan. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله يقال